Persib tolong, ini ancaman nyata Persib. Tolong. Bobotoh yang bilang punten puncak klasemen goblok, hati-hati. Ingat ya, Persija sekarang berbahaya. Guyubnya mereka antar pemain asing dan juga antar pemain lokal. Ridho lebih bisa Ridho ini lebih bisa mengatur tim dengan lebih enak gitu dibandingkan musim lalu sebagai kapten. Dan ini ancaman nyata sih buat Persib yang sekarang ya Persib juga sebenarnya nggak jelek ya. Persib juga bagus. Om Bojan, Hodak ya ini kan memang kita nggak ragukan lah kualitasnya dalam meracik tim. Tapi memang jangan sombong, inget jangan takabur, inget bukan puncak klasemen goblok puncak, jangan, hati-hati Persija bagus. Itu Persija. Selamat siang, Neballers. Balik lagi di Diving episode ke-43. Ya kalau gua udah sama Bang Sandi, kita tahulah bakal bahas apa. Ya nggak Bang? Iya. Pekan ini bakal ada, ya orang-orang sih nyebutnya El Clasico. Wah, berlebihan. Tapi memang nggak se-El Clasico Persib lawan PSMS. Betul. Dan juga nggak se-El Clasico Persibaya lawan Persija kali ya. Ya nggak se-El Clasico Persija lawan Persebaya, tapi ini punya pertandingan ini punya magnet tersendiri untuk supporter-supporter di Indonesia, khususnya Jakarta dan Bandung. Apalagi kalau bukan Persib lawan Persija. Tahun lalu kita ngebahas ini memang konteksnya sama-sama lagi di atas di putaran pertama. Karena posisinya musim lalu itu kita ada 3 tim yang lagi running. Persib, Dewa sama Persija. Sekarang malah ada 4 tim yang lagi running di BRI Super League yang poinnya masih sama di papan atas. Ya beda-beda 1-2 lah. Borneo, Persija, Malut sama Persib gitu. Nah, tapi pertandingan pekan ke-17 ini bakal jadi pertandingan yang spesial karena bisa jadi ini bakal jadi menentukan di akhir karena head to head. Betul sekali. Menurut lo pertandingan Persib lawan Persija musim ini gimana, Bang? Tahun lalu kan gua rasa lo lagi jumawa banget tuh. Ada gimmick pakai jaket. Ada gimmick pakai jaket gitu. Tapi sekarang gimana, Bang? Aduh, sungkem lah sama Persija musim ini ya. Tahu. Kita tag ini Persib masih di peringkat 4, Persija di posisi 2. Persija hampir juara, hampir di pemuncak tapi Borneo menang. Borneonya asli comeback si anjing. Udah kalah 1-0 lawan PSMS bisa dibalikin menit terakhir. 2-1. Terbaik, Bang. Gimana, Bang? Salut sih, ini pujian saya sebagai kembali ini saya klaim lagi ya sebagai orang Bandung, sebagai bobotoh juga saya klaim bahwa Persija musim ini top dan juga memang inilah yang kita lihat, Bang, apa yang memang manajemen pengen lakukan itu dia udah tahu dari sejak awal gitu ya. Dari ngedatengin pelatih, ngedatengin gerombolan Brazil. Dan ternyata gerombolan Brazil ini kan juga bukan gerombolan sembarangan. Terus. Dan diakui oleh Sousa bahwa gue tahu pemain ini, gue tahu dia daripada kalian gitu. Terus. Ayo angkat terus. Gue demen deh. Orang Bandung gak. Dan saya ini pengalaman pribadi ya. Ini saya pernah bikin jurnal judulnya membersamai Persija ke Padang, dan di situ saya melihat ya Persib tolong, ini ancaman nyata Persija. Tolong. Bobotoh yang bilang punten puncak klasemen goblok, hati-hati. Ingat ya, Persija sekarang berbahaya. Saya melihat guyubnya mereka di Padang ya sebelumnya kalah dan akhirnya pada murung ya. Guyubnya mereka antar pemain asing dan juga antar pemain lokal. Ridho Ridho ini lebih bisa mengatur tim dengan lebih enak gitu dibandingkan musim lalu sebagai kapten. Dan ini ancaman nyata sih buat Persib yang sekarang ya Persib juga sebenarnya nggak jelek ya. Persib juga bagus. Om Bojan, Hodak ya ini kan memang kita nggak ragukan lah kualitasnya dalam meracik tim. Tapi memang jangan sombong, inget jangan takabur, inget bukan puncak klasemen goblok puncak, jangan, hati-hati Persija bagus. Gue juga sebagai orang Jakarta mengakui kalau Persib memang tiga musim terakhir memang harus di atas, memang sudah ada levelnya di atas gitu. Tapi melihat Persija yang sekarang, gue nggak tahu kenapa ya agak lebih pede untuk bisa menyaksikan pertandingan ini gitu. Karena memang di 2 musim lalu sebenarnya di era Thomas Doll kita menyaksikan Persija sebegitu garangnya, tapi tidak seperti ini gitu. Benar. Tidak seperti chemistry yang sekarang gitu. Betul. Semua lini bagus, Persijanya semua pemain bisa
memberikan kontribusi dengan baik. Lawan Jepara kemarin kita melihat dua akademi Persija bisa menjadi kunci kemenangan melawan Persija. Itu yang ngebuat Persija yang sekarang ini bisa jauh lebih baik dibanding musim-musim sebelumnya gitu. Dan menariknya kan ini kemarin dua pemain Persija gak ada mainin ya? Dua pemain inti lagi kan? Jordi Amat, Maxwell. Dan uniknya ternyata, saya kemarin baca-baca di Simamaung dan berita-berita di Persib ya, ternyata Persib juga tidak membawa Barba dan unik loh. Sama-sama ya Persija dan Persib ini mencadangkan dua pemain kunci ya. Kita tahu nih. Karena memang ini udah ini jadi warning gitu. Bener. Lu lihat ya, Maxwell dan Jordi, satu depan satu belakang. Eliano dan Barba dan Eliano ini mereka semua pemain kunci untuk masing-masing tim loh. Meskipun yang Persib ya Bojan beralasan cedera ya, tapi kan kita tahu ya Bojan ini adalah sosok yang sangat lihai memainkan kata-kata di preskon kan. Waktu itu kan Bojan sempat bilang siapa itu Eliano? Ini datang. Nah itu tuh. Oh jadi itu kunci juga, siapa itu Martin Paes? Siapa itu Martin Paes? Nah, tahu-tahu dateng. menolak, tiba-tiba ada di Braga ya. Nggak tahu bang. Dia tiba-tiba kenalin di Landmark. Gitu. Tiba-tiba ada di Lembang di tempatnya Tia tuh di Lembang kan tiba-tiba ada di Sobabah gitu kan di Tamban Perahu. Gitu. Tapi ini akan menarik sih bang karena dibandingkan musim lalu ketika Persib lebih jumawa ya dengan hawar-hawar musim lalu tuh yang terakhir seri ya di Patriot ya? Oh iya, di comeback sama yang Andri Tani golnya aneh. Yang di chip sama David Sispa. Tawan pemain itu pemain jago dari segala posisi. Si maju tuh si Bagol. Bener-bener loh Bang Bagol. Nah, kalau sekarang uniknya adalah Persija secara tim dia punya identitas permainan, Bang. Betul. Dibandingkan musim lalu ya. Ketika kemarin kalah lawan Semen Padang, meskipun Persija kalah nih, tapi dari segi permainan kita bisa ngeliat ya Persija itu ngalirin bolanya enak, kupak enak gitu kan. Terus juga mereka tidak segan untuk seperti ini misalkan. Mereka dalam posisi ini lawan Semen Padang lagi ya, posisi 10 pemain nih. Tapi mereka tetap neken. Mereka tidak memilih untuk nge-back, tapi mereka tetap neken. Dan ini adalah sebuah kayak bermain Persija yang baru. Maksudnya gaya main Persija yang musim ini yang memang benar-benar maju dia ofensif banget gitu. Karena kan rata-rata permainannya Souza itu kan menangnya nggak cuma 1-2 gol doang. Betul. Di atas 2 gol. Ini menurut gue jadi salah satu warning tersendiri untuk Persib karena walaupun si Persija main defensifnya tinggi, defensif line-nya tinggi, jadi itu harus jadi warning untuk Persib. Walaupun kita tahu Persib juga punya pemain-pemain cepat dan gelandang tengah yang menurut gua rada pinter banget itu si Tom Haye karena betul. bola-bola dari Tom Haye bisa jadi senjata sendiri buat Persib ketika ngelawan Persija gitu. Betul, dan menarik kan Bang ngelihat si Bojan ini kan memang ahli strategi juga ya, kayak Mauricio ya. Jadi Bojan ini kan juga terkenal bagaimana dia ini di awal musim sempat diragukan ya kan karena pemain-pemainnya belum klop. Ternyata dia punya racikan tukang martabak San Francisco gitu kan. Terang bulan. Di Bandung nggak ada martabak, ada terang bulan. Ada San Francisco di Buah Batu ya. Diracik sama dia papak. Dan ternyata sekarang timnya seperti ini di Asia. Jadi martabak istimewa. Betul. Dan Persib kan dia sudah terbiasa juga main di Asia Bang. Dan ini akan menjadi tantangan bagi Persija. Persib itu mungkin, ini prediksi gue ya, Persib itu tidak akan mungkin main cuman deep doang dia. Dia pasti akan punya skema-skema tersendiri ya untuk mengatasi tekanan dan juga possession football yang dimainkan oleh Persija gitu. Ini sangat menarik sih. Gue banyak aspek yang bisa dilihat lah dari laga Persija ini dibandingkan musim lalu ya. Persib dominan. Walaupun kita musim ini dominan pemain asing, tapi kayaknya ini bakalan jadi pertandingan yang harusnya jadi salah satu pertandingan terbaik di BRI Super League musim ini ya. Betul. Ini pasti salah satu laga level tinggi lah dibandingkan Arema Persebaya kemarin. Ya. Tapi untuk lawan Persija kehilangan 2 pemain nih. Oh iya, penting lagi ya. Calonego. Penting lagi tuh. Sama Rio Masumura. Masumura nggak apa-apa. Calonego nih. Calonego. Tapi ngeliat kemarin ngelawan Persija, posisinya Calonego kan diganti sama Hanif. Oh iya, Hanif top. Lu kan ngeliat asisnya ke Arli, puter badan dulu, anjay. Gimana?
Pakai egg out lagi anjing. Ali tinggal nerima gitu. Aduh, ini Hanif sih, ini puzzle yang hilang Bang ketika lawan Semen Padang ya. Bagaimana pas lawan Semen Padang si Van Basten nggak main ya? Lawan Semen Padang. Enggak. Nah, itulah puzzle yang hilang nih Hanif Bang. Hanif ini ternyata Karena digantiin sama Vigo Dennis. Vigo Dennisnya malah jadi kartu merah. Itulah Mauricio Sosa salah Gambling kali ya. gambling kayaknya tuh. Gambling. Ada Hanif maininnya Vigo, si pinter bener. aduh, gak ada lagi. Udah, gue main go. Karena Hanif ini ternyata kan memang inilah dia kembali. Hanif itu pemain yang juga berpengaruh di Persija Bang. Ya. Sebagai lulusan dari Persib juga kan dia, Hanif pernah di Persib juga dulu. Bagaimana dia itu bisa main di back. Dan ternyata ujung-ujung kemarin itu ketika memang Persija membutuhkan tekanan lebih, dia bisa lagi jadi gelandang box to box kayak begitu tuh. Hanif itu pemain serba bisa, bro. Kacau Hanif, Back bisa, gelandang serang bisa, penyerang juga bisa. Nah, waspadalah Mark Klok. Mark Klok, waspada Tom Haye. Head to head-nya bareng Mark sama Tom Haye. Hanif jaga Mark Klok, Van Basten jaga Tom Haye. Gue pengen ngeliat nih si Basti ngapain Tom Haye ya. Dan tentunya kan, nah ini tentunya Alano 5 nih. Siapa yang bisa menghentikan Alano 5 dari Persib nih? Alano Kirinya kan ada Alano, kanannya ada Alano, kirinya ada Maxwell. Cobalah. Nah, depan ada Excel juga. Meskipun memang secara gol tidak terlihat ya, tapi vibe-nya ini anak juga bagus nih. Bisa jadi kunci lah kayak lawan Persita. Palanya 2 kali. Bambang Pamungkas. Besok siapa tahu Excel kerasukan Bambang Pamungkas ya. Calon Arema ya? Iya. Calon Arema tuh. Gitu. Dan nah inilah kembali kecerdikan juga dari pelatih ya. Maksudnya dengan periode padat, tahun baru tetap main, bagaimana nih Persija ini tetap menjadi salah satu laga yang apa ya? Ditunggu, magnet. Bagaimana si Persib ini terutama bagaimana si Persija ini bisa menghandle Persib yang sering disebut-sebut sekarang ya memang agak superior. Emang agak-agak takabur juga ya level Asia. Level Asia inget Anda di comeback Lian City Sellers, inget. Nanti ketemu Ratchaburi hati-hati. Ketemu Ganba Osaka, real Asia ya. Real yang berpengalaman di Asia. Jadi mohon nih buat Boboto dikurang-kurangi kayak gitu. Enggak. Bisi kasuhan jurig, bro. Hati-hati. Untuk pesan sportan nanti belakangan aja. Mang, menurut lo 3 pemain kunci di Persib lawan Persija siapa? Ntar gue 3 pemain kunci Persija lawan Persib siapa aja? Di Persib ya? Ya, lo Persib dulu. Persib. 3 pemain kuncinya siapa untuk lawan Persija? Di satu posisi si kunci tuh. Si kunci tuh. Abis sama Maxwell yakin gue orang kok masih kayak gitu ya, kalau nggak berbenah gitu. Tom Haye tentu Bang. Pertama Tom. Aduh bener. Gue cuma nyebut nama doang kan, gue nggak salah ya. Haryono. Lagi saya cinta Persib, tapi ada yang menginginkan saya. Lanjut bang, 3 pemain kunci bang. Tom Haye, tentu tuh Tom Haye tuh. Atau ini akan sangat sentral Tom Haye ya. Tom Haye, terus lupa apa kelamaan liputan Persija? Hah? William kan udah nggak ada anjing. Oh ada. Ui. Oh iya. Saran dari orang Sunda nih ya, William katanya. William ngaruh tuh. William. Oh di Jack dia. Anak boy Ikin. Lagi Tom Haye. Nah ya William ini yang akan jadi kunci kalau counter attack ya. Counter attack juga nih. Ini di depan nih antara si Ramon Tankue apa Tankue gue antara Ramon atau Andre Jung. Jadi sih empat sih. Tapi lu 4, gue juga 4 nih berarti. Enggak bareng Ramon sama Andre Jung udah itu. Oh udah. Kalau gua jelas Rizky Ridho. Oh iya bener. Ini bakalan jadi kunci nih. Gimana caranya dia meredami Andre Jung atau si Ramon Tankue. Siapa sih namanya? Iya gitu Ramon Tankue. Ya, itulah pokoknya 2 pemain itu. Ini bakalan jadi sosok sentral buat ngeredam si Andre Jung sama si Ramon Tankue itu. Terus Maxwell jelas karena dia punya kontribusi dari sisi kanan. Alano 5. Ini
ini walaupun pemain agak sedikit emosional, gue keribat ini. Gue keribat di kartu merah nih lawan Persib, sumpah demi Allah, gak bohong gue. Gue ngeribat. Lagi orang dibilang pemain emosional masih aja dibelain sama Sosa. Temperamen. Aneh banget buat pelatih. Saya lebih tahu dia. Saya lebih tahu dia. Dia pemain yang bagus. Dia juga pemain yang pintar mengontrol emosi. Thailand Dick. Gue ngeri banget ini. Gue mah ingin satu lagi Van Basten. Oh iya, Van Basten bener. Ini 4 pemain ini gue rasa bakal jadi sosok sentral buat melawan Persib. Karena memang Basti itu bisa harusnya bisa meredam kreativitas dari Tom Haye karena kita tahu dia huluk. Anjay. Terus kalau Alano ya tukang ngacak-ngacak lah sama Maxwell, Rido, gua rasa ketenangannya bisa meredam ketajaman dari Ramon Tangkwe, ya itulah sama si Andrew Jung. Kemarin tuh lawan Bayangkara si Tangkwe dua-duanya dia? Iya, golin. Berarti kita ganti si Andrew Jung ganti Bang, sama satu sosok nih. Siapa? Federico Barba. Kan cedera. Hah? Kan cedera. Kalau main ya, Katanya. Katanya. Tapi emang tahu nih Federico Barba nih. Tahu-tahu bisa ngegolin ya. Itu sih, tapi kalau main Barba ya. Tapi si Barba ngaruh juga tuh, makanya wajar sih Pescara masih meminati ya. Yang mainnya masih bagus sih dia. Dia katanya ke Pescara jadi nggak sih? Isunya tidak jadi. Tapi tidak jadi. Tapi ya belum ada kabar resmi sih. Cuman memang ya itulah pemain Italia Bang, gampang homesick dia mah. Mau main dimanapun ya. Kan kalau di enggak, bukan pemain Italia aja, kayaknya pemain Eropa semua deh. Cuma si Mick doang yang betah di sini. Kalau Eropa Timur Yugoslavia emang beda, dia mental perang, mental baja kan. Kayak Simi kan diterpa gosip apa tetap fight gitu kan. Nah, kayak gitu tuh. Si Mick Cable. Nah, kalau misalkan kayak pemain Italia, pemain Eropa Barat mungkin memang agak susah kali ya adaptasinya. Apalagi Italia kan ada budaya makan siang tuh. Nah, itu dia agak susah. Emang nggak dikasih makan siang sama Persib? Beda Bang, spaghetti. Izin, spaghetti sama masuk hade. Izin, spaghetti sama karedok beda Bang, izin. Mie kocok kan sama, kan sama-sama mie. Bala-bala. Itu sih paling kalau yang berbahaya tuh. Gitu tuh. Prediksi imbang. Oh, dia udah naik, dia udah kita tanyain kemarin prediksi ya. Imbang alasannya? Akan ada detail-detail yang berpengaruh Bang. Dan ini setiap Persija mau main ya, itu gue selalu berpegangan sama kata-kata Ismet. Nyali itu Bang. Nah, untuk sekarang sih gue melihat nyalinya Persija ada nih buat ngimbangin. Gue bukan kata-kata Ismet aja, kata-kata hampir semua pemain Persija. Boleh kalah sama tim lain di Bandung, tapi nggak boleh kalah lawan Persib di Bandung. Nah itu, ya jadi apalagi kan kalau banyak yang ngomong bicara dapat hasil imbang ya, itu akan jadi boost yang sangat bagus buat Persija sih, terutama. Jadi gue sih. Lu seri, lu nggak boboto banget lu. Hah? Apaan? Lu seri nggak boboto? PSP ya Bang. 150 Bogor gitu. Laskar Pajajaran. Bogor kota Kapok. Nyaman. Wah, berapa satu sama seri? Imbang. Mau satu sama, mau dua sama, penting imbang. Tapi sih mungkin kalaupun imbang ya kalau dipaksa skor ya, nggak akan lebih dari satu sama. Nggak akan lebih dari satu sama. Gue kayaknya Persija menang tipis dah. Menang tipis. Entah asal nggak kebobolan duluan. Oke. Persija kan trennya itu selalu ngegol. Ajan. Persija itu trennya itu kan selalu ngegolin di akhir-akhir babak pertama. Oh iya. Kalau misalkan dia bisa ngegolin di babak pertama atau di akhir babak pertama, gua rasa bisa menang. Gua rasa ya. Ajan dulu ya, kita break dulu bentar. Ayo prediksi tadi gua menangnya tipis. Lu menang tipis. Iya. Ya pokoknya kalau Persija bisa ngegolin duluan, Persija bisa menang. Gitu. Oke, siap. Aduh. Hah? Apa, Man? 6-0. Ya. Alano hat-trick apa gimana? 6-0 lo kata pertandingan amal. Dikira Pertandingan begini menang 6-0, sujud syukur gua kalau ada yang menang 6-0. Dikira Garuda Yaksalan Sriwijaya. 7-2.
Kemarin lawan PSPS juga kalah 6-2 Sriwijaya. Baik, Persija Persib kan browsing Sriwijaya lu. Emang si tim kesakitan. Kesian. Aku masuk. Lampu mati. Lampu mati. Kesian gue sama Jiko. Jiko pindah aja Jiko. Benih ke Semen Padang Jiko. Padang udah. Oke. Dah. Udah gue imbang. Yakin? Gue imbang yakin. Lu imbang banget nih. Imbang banget, Bang. Menang dah. Enggak, gua Menang Persib apa? Gua enggak optimis. Biar seru. Persib menang. Biar seru. Ya gua bikin 2 tebak-tebakan deh ya. Gua sama abangnya. Pertama imbang nih. Kedua, kebaikan dari lu. Kalau Persib bisa golin awal, Lah nggak kreatif gitu masa? hah? Iya emang kayak gitu. Jadi siapa? Iya emang kayak gitu. Jadi siapa yang bisa ngegolin duluan yang menang nih? Betul. Bener ya? Salah. Oke. Banyaknya taruh. Gue capek taruh ya. Kok Taruhan. parah banget. Pinggiran aja udah. Iya, parah banget. Oke. Mungkin itu aja buat prediksi Persija nggak deh? Jangan lupa tonton laga tersebut di tanggal 11 Januari. 11 Januari Oh iya, bertemu pas aja. banget lagi. Menjalani kisah ini gitu. Pas banget lagi. 11 Januarinya Gigi. Udah. Di pekan ke-17 BRI Super League kita tunggu siapa yang bakal menang. Persib. Gue gak yakin. Ya aja nggak yakin Boboto, lu main menang aja. Boboto. Baca komik. Bentar baca komik. Ya. Badut, gue mesti tarak. Udah, terima kasih. Jangan lupa komen, like, subscribe channel 5x11. Tunggu berita-berita update-nya di Instagram Ebola sama GoBasket.id. Jangan lupa follow juga Ebola sama GoBasket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdua dong, Hah? berdua. IG gua jangan Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. penyakit. Iya udah dari collab aja. Dari collab aja. Jangan sebutin. Ya, dari situ aja kalau mau tahu IG Jamang Sandi, The Jack bisa assalamualaikum gitu. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.